politik, yaitu perjanjian ini didirikan pada 1 Januari. Sebanyak 11 negara anggota Uni Eropa memberlakukan mata uang tunggal euro pada tahun 92 dan ditandatangani oleh perjanjian Maastricht. Nah, dalam perjanjian ini yaitu menghapuskan batas-batas negara Eropa dan dasar lahirnya status baru bahwa setiap warga negara di masing-masing negara menjadi anggota Uni Eropa. Nah, makanya itu Eropa itu disebut sebagai negara Uni Eropa. Jadi maksudnya adalah orang-orang Eropa itu bebas mau pergi kemana-mana saja asalkan di dalam satu kawasan Eropa. Jadi tanpa perlu yang namanya surat-surat perizinan, ataupun dalam melakukan perdagangan dari satu negara itu bebas. Misalnya dari negara Inggris itu bebas melakukan perdagangan ke negara lain, ke Jerman, tanpa ada namanya perizinan resmi yang perlu dia lakukan. Seperti itu ya. Kemudian ada namanya zona perdagangan ASEAN dengan Cina. Nah, zona perdagangan ini yaitu antara 10 negara yang saya bilang tadi, negara Asia Tenggara ditambah dengan Cina. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk menciptakan wilayah perdagangan bebas terbesar di dunia. Dan saat ini memang Indonesia lagi boomingnya melakukan perdagangan antara ASEAN dengan Cina. Nah, ASEAN dengan Cina maksudnya apa? Adalah misalnya antara negara Asia itu ASEAN maksudnya ya, antara negara ASEAN itu melakukan ekspor ke negara Cina. Demikian juga negara Cina melakukan impor terbesar ke negara Indonesia. Jadi adanya pertukaran perdagangan di sini antara 11 negara. Jadi dalam satu kawasan regional. Kemudian juga dinamai perdagangan bebas ASEAN Jepang. Nah, konsep ini tidak jauh beda dengan Asia Cina, hanya saja dalam perdagangan bebas ini, perjanjian ini bersifat untuk meningkatkan kemitraan ekonomi. Nah, kemudian juga ada namanya mengatasi teror dan menambah keretakan di antara 10 negara. Jadi Jepang sangat membantu Indonesia dan terutama juga 10 negara ASEAN dalam hal mengatasi yang namanya dana. Jadi sebagai pensuplai dana. Nah, kita tahu bahwa tahun 97 Thailand mengalami yang namanya krisis. Kemudian tahun 98 Indonesia yang mengalami krisis. Nah, sebagai penyandang dana itu adalah Jepang salah satunya memberikan bantuan dana. Kemudian Jepang juga membuat investasi, mendirikan investasi di Indonesia. Salah satu keuntungan dari investasi adalah semakin membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Jadi akan mengurangi namanya tingkat pengangguran seperti itu. Jadi dia lebih ke arah finansial kerjasamanya sehingga dapat memberikan dukungan ekonomi di antara kawasan tersebut. Kalau G20 yang baru dilaksanakan di Bali itu ya Mas, itu kan yang untuk kawasan-kawasan itu G20 beda sama perjanjian perdagangan sepertinya. Dalam investasi ada batas-batasannya enggak, Mbak, kata Mbak Nana. Dalam berinvestasi sebenarnya tidak ada batasannya. Hanya saja investasi apa ini? Investasi di pribadi apa investasi negara? Kalau investasi misalnya negara asing masuk ke Indonesia, itu sebenarnya ada batasannya yang diatur sendiri oleh pemerintah dalam negara tersebut. Jadi misalnya seperti tadi Jepang menanamkan investasi di Indonesia, kemudian yaitu pemerintah Indonesia harus mengatur berapa investasi yang harus ditanamkan. Jangan sampai nanti perusahaan-perusahaan di Indonesia itu semuanya ada perusahaan Jepang, itu pasti ada aturan di dalamnya. Seperti itu ya Mbak Nana. Kalau Mas Bagus sebenarnya kalau G20 saya kurang paham G20 itu, cuman G20 itu sepertinya berbeda dengan
dengan perjanjian perdagangan seperti ini. Jadi G20 itu memang lebih ke ekonomi, tapi peningkatan ekonomi di beberapa kawasan. Cuman saya belum terlalu paham kalau untuk G20 itu ya Mas Bagus. Oke Mas Bagus. Oke ya, saya masuk ke yang selanjutnya adalah NAFTA. Nah, NAFTA ini adalah North America Free Trade Agreement, yaitu memberlakukan tarif murah untuk negara anggotanya, bahkan diberi kebebasan bea masuk. Jadi ini biasanya tarif murah hanya ada pada Mas Putu nggak apa. Nah, NAFTA ini biasanya memberlakukan tarif murah untuk negara anggotanya. Maksudnya ini adalah kesepakatan perdagangan antara negara di Amerika Utara. Nah, jadi antar negara ini hampir sama dengan punyanya GATT tadi, bahwa antara misalnya negara Meksiko ingin melakukan ekspor ke negara Amerika, dia bebas untuk melakukannya tanpa ada bea masuk, tanpa ada perizinan yang merumitkan untuk dapat masuk ke pasaran Amerika. Sehingga juga nanti Amerika juga bisa masuk ke dalam pasarnya Meksiko. Jadi ada izin ekspornya itu ada izin ekspornya setiap tahunnya harus diekspor berapa untuk ke negara Amerika. Kemudian juga ada namanya AFTA, ASEAN Free Trade Agreement, yaitu pasaran bagi produk negara ASEAN-nya semakin luas. Yaitu AFTA ini yaitu perdagangan antar negara anggota ASEAN. Cuma hanya saja AFTA ini hanya mengatur perdagangan sesama negara Asia Tenggara. Jadi sebenarnya ini merupakan kesempatan bagi negara Indonesia, karena hanya 10 negara yang membuat kesepakatan di dalamnya. Kemudian ada namanya APEC, Asia Pacific Economic Conference. Jadi ada mobilisasi bantuan tambahan keuangan, meningkatkan tersedianya modal kerja dan kredit perdagangan, memobilisasi modal sektor swasta, dan mendorong perusahaan-perusahaan asuransi untuk memain peranan kuat dalam menjamin aktivitas perdagangan. Jadi dalam APEC ini sangat mengandalkan yang namanya yang namanya asuransi. Jadi untuk meningkatkan yang namanya pendapatan dari suatu negara. Nah, dalam APEC ini ada beberapa anggota di dalamnya, yaitu ada Australia, Brunei, Chili, Cina, Filipina, Jepang, Hong Kong, Indonesia, Korea Selatan, Kanada, Meksiko, Malaysia, Papua Nugini, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Taiwan, Amerika Serikat, Peru, Vietnam, dan Rusia. Jadi negara APEC ini yang akan membantu mobilisasi keuangan. Jadi jika terjadi dalam suatu negara mengalami krisis ekonomi, maka negara-negara APEC ini akan membantu. Kemudian dampak dari bisnis global. Ada beberapa dampak yang akan dialami jika suatu negara mengikuti yang namanya bisnis global. Yang pertama adalah serbuan modal asing, di mana sejak modal asing itu masuk ke Indonesia, banyak industri tradisional yang menjadi gulung tikar. Kenapa? Dikarenakan perubahan gaya hidup masyarakat yang mulai modern. Misalnya industri tekstil, industri minuman tradisional yang kalah saingan dengan minuman soft drink yang kita tahu seperti Coca-Cola, Green Sense, seperti itu. Jadi mengakibatkan industri minuman tradisional itu kalah saingan seperti itu. Kemudian adanya serbuan tenaga kerja ke Indonesia. Sebenarnya seperti saya katakan tadi bahwa masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia itu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah keterampilan baru dengan kemungkinan alih teknologi ke tenaga kerja di Indonesia. Kemudian pengetahuan pasar luar negeri dan kemampuan negosiasi dengan pedagang luar negeri, terutama usaha kecil menengah yang kurang memiliki informasi. Itu dia dampak positifnya. Jadi informasi yang akan diperoleh itu semakin bagus. Kemudian
industri kecil akan semakin mampu untuk bernegosiasi. Sedangkan dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah hilangnya devisa negara. Kenapa hilang devisa negara? Karena semakin banyaknya impor yang masuk ke dalam suatu negara, maka devisa negara akan berkurang, sehingga negara akan mengalami kemunduran dari perekonomian. Kemudian timbulnya berbagai kebudayaan dan sosial, dan hilangnya kesempatan kerja tenaga lokal. Karena kenapa tenaga kerja lokal itu hilang? Karena kalah saing dengan tenaga asing yang masuk ke dalam kawasan di suatu negara. Kemudian terjadinya perubahan pola konsumsi masyarakat, yaitu perubahan konsumsi masyarakat ke makanan yang lebih fast food, yang menjadi ancaman baik industri pangan lokal, dikarenakan produk lokal yang tidak memiliki daya saing, mutu rendah, dan daya simpannya pendek. Jadi sejak tahun 2000 itu terjadi namanya pola konsumsi di Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai meninggalkan yang namanya makanan-makanan tradisional dan lebih beralih makanan fast food karena dianggap lebih praktis untuk dikonsumsi, karena dikarenakan tingkat dari mobilitas seseorang yang semakin tinggi. Kemudian juga ada namanya penggunaan hak paten yang seperti dalam melakukan perdagangan itu dibutuhkan namanya hak paten. Hak paten apa? Supaya keunggulan dari produk yang dimiliki oleh suatu negara tidak direbut oleh negara lain. Kita tahu bahwa tempe itu merupakan produk asli Indonesia, tapi karena tidak memiliki hak paten, akhirnya direbut oleh negara Jepang. Kemudian juga ada rendang. Rendang itu adalah masakan tradisional dari negara Indonesia. Karena tidak mempunyai hak paten juga, sehingga haknya itu direbut oleh negara Malaysia yang mempatenkan bahwa rendang adalah milik Malaysia, seperti itu ya. Kemudian adanya budaya konsumtif, yaitu merupakan dampak dari industrialisasi dan globalisasi dalam kehidupan anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Nah, teman-teman juga merasakan kan sebagai budaya konsumtif yang berbeda. Jadi pasti teman-teman juga merasakan akibat adanya industri yang terus berkembang, teman-teman menjadi lebih konsumtif, yaitu pengen beli ini, pengen beli itu. Jadi adanya keinginan untuk rasa pemuasan kebutuhan diri, seperti itu ya. Kemudian ada peningkatan dan penguasaan sumber daya alam. Jadi berkembangnya bioteknologi molekuler, muncul ketakutan yang berpotensi mengancam lingkungan dan kesehatan. Nah, akibatnya ada terjadi penguasaan sumber daya alam di berbagai negara. Nah, itu dibutuhkanlah PBB yang harus mengambil keputusan dan tindakan sehingga dapat menghalangi namanya pengembangan dari teknologi biomolekuler ini, karena ini sangat berbahaya bagi kehidupan rakyat banyak, terutama bagi kesehatan. Kemudian juga ada penguasaan bisnis oleh perusahaan transnasional besar. Nah, transnasional yang tadi saya sudah sebutkan ada namanya TNC, Transnational Corporation. Jadi perusahaan ini akan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengeksploitasi sumber daya alam negara lain semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan konsumen di negara maju. Jadi contoh yang sudah kita sebutkan bahwa seperti negara Freeport, bahwa dia seperti perusahaan Freeport, dia itu punyanya Amerika dan mengeksploitasi sumber daya batu bara di Indonesia. Nah, tujuannya apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan di negaranya, seperti itu. Kemudian juga ada penguasaan negara maju terhadap kekayaan hayati, yaitu meningkatnya perhatian negara maju terhadap keanekaan hayati yang dimiliki oleh negara berkembang. Nah, ini contohnya sebagai negara Indonesia, di mana Indonesia itu kita tahu bahwa keanekaragaman hayati sangat banyak, dan itu akan menjadi sasaran bagi negara yang maju untuk mengambil keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh negara Indonesia. Kemudian juga ada relokasi industri pencemaran lingkungan. Jadi negara maju itu biasanya menggunakan teknologi, sehingga teknologinya itu biasanya mampu mencemari yang namanya lingkungan. Nah, untuk pembuangan limbahnya, biasanya negara maju ini mencari negara berkembang sebagai tempat pembuangan limbahnya.
Atau misalnya suatu negara ingin mengembangkan yang namanya nuklir. Jadi kita tahu bahwa Amerika, Korea itu sedang namanya mengembangkan negara nuklir. Nah, biasanya